Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang deskriptif statistik ya. Nah, sebelum kita belajar tentang deskriptif statistik, kita akan mencari tahu dulu ya, apa itu deskriptif statistik ya, dan apa itu tujuan dari deskriptif statistik. Oke. Karena jangan sampai kita belajar tentang materi ini gitu ya, tapi kita tidak tahu apa itu dan apa tujuan dari materi-materi ini. Sehingga nantinya kita tidak dapat mengaplikasikannya. Karena dalam dunia kerja semuanya tentang aplikasi kayak gitu ya. Langsung saja, jadi deskriptif statistik itu adalah suatu ringkasan dari data ya. Itu yang pertama. Kedua, eh, adalah suatu ringkasan dari data yang biasanya tuh terdiri dari grafik dan eh, ringkasan numerik ya. Kemudian tujuan dari deskriptif statistik. Nah, tujuan dari deskriptif statistik adalah untuk membuat kita merasakan merasakan gambaran data itu seperti apa kayak gitu. Sehingga men-trigger kita untuk membuat asumsi atau membuat hipotesis tentang kemungkinan-kemungkinan atau potensial relationship between variable kayak gitu. Nah, kita akan mencoba mengaplikasikan eh, deskriptif statistik dengan Python. Di sini saya memiliki data tentang Titanic dan saya menampilkan 10 data pertama dari data Titanic ini. Nah, ini yang saya tampilkan ini adalah raw data. Raw data adalah data yang masih mentah, gitu ya. Apabila seorang atau bos kita menanyakan tentang data ini gitu ya, tentang data Titanic. Nah, apakah kita akan memberikan keseluruhan data ini? Apakah kita akan memberikan data mentah ini ya? Tentunya tidak gitu ya. Kita perlu membuat suatu measurement atau suatu nilai yang dapat mewakili dari keseluruhan sampel data ini. Jadi kita perlu melakukan ringkasan terhadap data sehingga orang yang membaca data kita itu dapat mendapatkan informasi tentang data tersebut. Nah, seperti yang telah saya sebutkan di beberapa menit yang lalu bahwa di dalam deskriptif statistik ini kita bisa melakukan ringkasan data dengan dua cara. Pertama adalah secara grafik dan kedua adalah secara numerik. Nah, untuk melakukan ringkasan data secara numerik, di Pandas ada suatu metode yang namanya itu describe ya. Describe ini akan memberikan kepada kita seluruh ringkasan numerik dari data. Ini dia, ada count, ada min, standar deviasi, ada minimum, kuartil, dan maksimum. Ini adalah ringkasan dari data kita ya. Sehingga kita tidak perlu melihat satu-satu keseluruhan data kita. Kita cukup saja melihat nilai-nilai ini yang mewakili keseluruhan sampel kayak gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan ringkasan secara grafik ya. Nah, kita bisa membuat grafik, misalkan grafik histogram untuk melihat distribusi dari data kita. Nah, jadi ini adalah suatu ringkasan data yang berbentuk grafik. Kalau ini adalah ringkasan data satu variabel, kita juga bisa melakukan ringkasan data untuk dua variabel untuk menemukan potensi relationship between the variable. Oke. Okay. Kita bisa menggunakan scatter plot. Nah, ini dia ringkasan data dengan grafik scatter plot. Jadi poin-poin dari video ini adalah deskriptif statistik adalah melakukan ringkasan terhadap data dengan ringkasan numerik dan ringkasan grafik dengan tujuan untuk mendapatkan feeling dari data tersebut seperti apa dan menemukan potensi-potensi relationship between variable. Kemudian
Setelah kita melakukan deskriptif statistik, apakah kita bisa membuat suatu garis keputusan berdasarkan insight yang didapat dari deskriptif statistik atau tidak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena data yang kita punya adalah data sampel, yang artinya adalah sebagian dari data populasi. Sehingga kita memerlukan ilmu lain untuk membuat keputusan ini. Kita perlu melakukan yang namanya itu tes hipotesis, kayak gitu. Nah, materi ini akan dijelaskan di video nanti tentang inferensial statistik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.